Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Melinda Sakina Artanti dari kelas 11 akuntansi 3, nomor absen 19. Di sini saya akan membuat tugas video mata pelajaran Pendidikan Pancasila tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Selamat menonton. Hai guys, tadi tugas Pancasila apa nih? Nah, hari ini tuh kita disuruh ngebahas Pancasila sebagai ideologi negara ini. Oh gitu, ideologi itu kayak panduan hidup gitu nggak sih? Iya benar, tapi itu lebih dari itu. Itu ide aku nih kebetulan. Dan kita pelajari dan kita implementasikan bersama-sama. Nah, teman-teman, aku setuju banget sama Yupi. Pancasila itu penting banget buat keadilan sama kemakmuran bangsa kita. Iya betul, jadi kita nggak cuma mimpi doang. Kita juga harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terus tadi aku juga sempat baca mengenai dimensi-dimensi Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, aku tuh rada bingung gimana sih Pancasila bisa mengikuti pertemuan Dharma tanpa mengganti nilai-nilai dasarnya gitu. Iya, emang benar. Pancasila juga mempunyai batasan keterbukaan. Kita harus menghindari ideologi yang ekstrim dan juga menjaga norma-norma yang baru melalui proses. Keluarga juga kunci guys. Kita harus terapkan Pancasila dalam keluarga kita sendiri. Contohnya ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan. Itu merupakan dalam ideologi yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya benar, tapi Pancasila juga menghadapi banyak tantangan loh guys, kayak pengaruh globalisasi sama ketidaktepatan penerapan Pancasila itu sendiri. Benar, tapi jangan khawatir, kita punya solusi. Jadi, ada beberapa solusi yang udah diterapkan sama pemerintah, kayak pendidikan yang baik, transparansi pemerintahan, partisipasi masyarakat, dan libatkan generasi muda. Jadi, semua harus bahu-membahu menjaga Pancasila. Oh gitu, jadi yang aku tangkap dari semua pembahasan ini, berarti pemerintah juga terpanggil dalam implementasi nilai Pancasila ini ya? Oh, jadi tugas kita tentang Pancasila sebagai ideologi negara ya? Oke, terima kasih teman-teman. Video ini menyampaikan pesan-pesan yang terkait dalam nilai Pancasila. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari video tersebut, apa sih kesimpulan yang dapat kita simpulkan untuk Pancasila sebagai ideologi negara? Yaitu yang pertama, ideologi itu bukan cuma panduan, tapi kumpulan nilai dan pemikiran yang harus kita pelajari lalu terapkan bersama-sama. Dan Pancasila juga menjadi dasar kepercayaan supaya bangsa kita bisa mencapai keadilan dan kemakmuran. Untuk yang kedua itu, Pancasila itu hidup ketika diterapkan.
Misalnya nilai ketuhanan. Yang pertama itu kalau ada orang beribadah jangan mengganggunya, terus toleransi, terus juga kita menghormati keyakinan orang lain. Untuk yang kedua itu ada kemanusiaan. Kita harus saling tolong menolong antar umat sesama manusia, karena kita makhluk sosial, butuh bantuan orang lain pastinya. Yang ketiga itu persatuan. Nah, ini adalah salah satu kunci untuk mempererat bangsa agar bisa hidup rukun, damai, dan tentram. Yang keempat itu ada kerakyatan. Kerakyatan ini kita bisa misalnya kayak mufakat, musyawarah, terus mengambil keputusan itu juga. Terus setiap orang itu berhak memberikan suatu pendapat meskipun nanti kita nggak tahu ya mufakat atau hasilnya itu bagaimana, tapi kita harus menghargai suatu pendapat orang karena semua orang itu berhak menyampaikan pendapatnya. Yang terakhir itu keadilan. Nah, untuk keadilan ini juga manusia berhak mendapatkannya. Sebaliknya juga gitu, manusia itu berhak adil kepada sesama. Nah, dari 5 nilai tersebut itu bukan hanya hafalan, tetapi sikap yang harus dimulai dari lingkungan terdekat seperti keluarga, yaitu saling menghargai, menghormati, musyawarah, dan saling berlaku adil. Yang ketiga itu ada Pancasila, disebut ideologi terbuka, yang artinya Pancasila bisa mengikuti perkembangan zaman, tapi tidak dengan nilai dasarnya. Itu tidak bisa berubah. Yang bisa menyesuaikan adalah cara kita menerapkannya dari generasi ke generasi. Dan itu tetap punya batas, supaya tidak masuk ke ideologi ekstrim atau nilai yang bertentangan dengan jati diri bangsa. Yang keempat itu Pancasila memang menghadapi tantangan, terutama dari globalisasi dan penerapan nilai yang belum konsisten. Tapi ada langkah-langkah dari pemerintah seperti peningkatan pendidikan, transparansi, partisipasi masyarakat, dan pelibatan generasi muda untuk memperkuat nilai Pancasila. Nah, dari penjelasan tersebut, kesimpulannya adalah Pancasila itu ideologi yang kokoh, fleksibel, dan relevan. Tugas kita bukan hanya memahami, tapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari supaya nilai Pancasila tetap hidup dari generasi ke generasi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.